Halo, selamat pagi semua. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36. Silahkan nanti adik-adik untuk membaca di Alkitabnya masing-masing ya. Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Bu Rika akan membacakan ayat 27 sampai ayat 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul sama Bribka, ia makin besar, aku makin kecil. Nah, adik-adik, Yesus pada waktu itu sedang bersama-sama dengan muridnya berjalan menuju ke tanah Yudea. Dan di tanah Yudea ini ia membaptiskan banyak orang. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk dibaptiskan. Nah, di tempat lain Yohanes juga membaptiskan banyak orang ya, di Ainon. Nah, dia membaptiskan banyak orang. Nah, sebelumnya memang orang-orang banyak sekali yang datang kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Tapi ketika Yohanes melihat bahwa Yesus juga banyak membaptiskan orang, di situ Yohanes merasa bahwa dia tidak merasa sama sekali ya, merasa iri hati atau merasa iri, merasa disaingi oleh Yesus. Dia tidak merasakan hal itu. Karena apa? Dia menempatkan Yesus pada posisinya. Dia menyadari siapa dirinya ya, dan siapakah Yesus itu. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi Yohanes bukan. Yesus adalah pemimpin, tetapi Yohanes adalah pengikut. Dan Yesus berasal dari surga, tapi Yohanes berasal dari bumi. Yohanes mengatakan ya di ayat yang ke-30 tadi, ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil. Di mana kita saat ini memposisikan diri kita. Mungkin kita merasa bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa lakukan ini, lakukan itu, saya bisa ini dan itu. Semua itu karena memang aku pandai. Emang semua itu karena aku cerdas. Emang semua itu karena aku lebih besar, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, atau kita berpikir sama ini bahwa segala kemampuan yang kita miliki, segala kebisaan, bakat, talenta, keterampilan, kepandaian, kecerdasan yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Mari adik-adik, kita tempatkan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang bersuka cita, ketika kita sedang berkelimpahan berkat, mari kita akan selalu menaruh Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Kita berseru kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita memohon pertolongan darinya, kita bersyukur kepadanya, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita. Karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memiliki seluruh kehidupan kita, dan dialah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Yuk kita akan bersama berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami, dan biarlah kami akan menempatkan atau memposisikan Yesus di dalam hati kami. Kami mengutamakan Engkau di atas segalanya, di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam sekolah kami, di dalam
rumah kami, dimanapun kami berada, biarlah kami terus melibatkan Tuhan. Kami memposisikan Tuhan sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, sebagai juru selamat kami. Dan biarlah Tuhan mengampuni jikalau kami mungkin selama ini mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, kecerdasan kami, kepandaian kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami terus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian